Di ujung barat Indonesia, berdiri sebuah daerah yang syarat sejarah, budaya, dan perlawanan, Aceh. Selama berabad-abad, Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah, pintu masuk Islam ke Nusantara. Namun bukan hanya itu, Aceh juga dikenal sebagai daerah yang gigih memperjuangkan identitasnya. Pertanyaannya, mengapa Aceh selalu menjadi sorotan dunia, dan mungkinkah suatu hari Aceh benar-benar merdeka? Sejarah Aceh penuh dengan kisah perjuangan. Dari masa Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16, daerah ini pernah menjadi kekuatan maritim besar yang disegani dunia. Kontak diplomatik dengan Turki Utsmani, Inggris, hingga Belanda menunjukkan betapa strategisnya Aceh di jalur perdagangan internasional. Namun setelah kolonialisme Belanda menancapkan kuku, Aceh menjadi salah satu daerah paling sulit ditaklukkan. Perang Aceh 1873-1904 adalah salah satu perang kolonial paling panjang dalam sejarah Belanda. Memasuki era Indonesia modern, Aceh kembali menjadi pusat perhatian internasional ketika muncul gerakan GAM Gerakan Aceh Merdeka pada 1976. GAM menuntut pemisahan Aceh dari Indonesia dengan alasan ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam, terutama gas alam dan minyak. Konflik yang berlangsung puluhan tahun ini memakan korban puluhan ribu jiwa dan mendapat sorotan media internasional sebagai salah satu konflik bersenjata terbesar di Asia Tenggara akhir abad ke-20. Puncak sorotan dunia terjadi setelah tsunami dahsyat 26 Desember 2004. Gelombang besar yang menelan ratusan ribu nyawa itu mengundang simpati global. Bantuan internasional mengalir, dan momentum inilah yang mempercepat proses perdamaian. Pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai. Aceh resmi mendapat status otonomi khusus, hak mengelola sumber daya, serta pembentukan partai lokal, sesuatu yang tidak dimiliki provinsi lain. Kini, hampir 2 dekade pasca perjanjian damai, Aceh terus membangun identitasnya. Bendera dan lambang Aceh, partai-partai lokal, serta penerapan syariat Islam menjadi ciri khas. Meski konflik bersenjata telah berakhir, pertanyaan tentang kemerdekaan belum sepenuhnya padam. Sejumlah tokoh dan kelompok kecil masih menyuarakan ide Aceh merdeka, meski dalam skala jauh lebih kecil dibanding masa lalu. Dunia memandang Aceh dengan penuh rasa ingin tahu. Negara-negara tetangga dan lembaga internasional melihat Aceh sebagai contoh bagaimana konflik separatis bisa diselesaikan lewat diplomasi. Namun di sisi lain, sebagian pengamat politik menyebut bahwa bila kesenjangan ekonomi, kemiskinan, dan ketidakpuasan masyarakat tidak ditangani, benih-benih tuntutan kemerdekaan dapat muncul kembali. Lalu, apakah Aceh akan merdeka? Jawabannya tidak sederhana. Secara hukum internasional, Aceh saat ini adalah bagian sah Indonesia. Perjanjian Helsinki juga mengikat kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun masa depan selalu terbuka. Faktor ekonomi, politik nasional, hingga dinamika global dapat memengaruhi arah gerakan politik Aceh. Yang pasti, masyarakat Aceh kini lebih fokus pada pembangunan, pendidikan, dan rekonsiliasi, bukan konflik. Aceh adalah kisah tentang identitas, perlawanan, dan perdamaian. Dunia menyorot Aceh bukan hanya karena konflik masa lalunya, tetapi karena Aceh adalah simbol bahwa sebuah daerah dengan sejarah panjang perjuangan bisa bertransformasi menjadi wilayah yang damai. Masa depan Aceh, apakah tetap dalam bingkai Indonesia atau memiliki status berbeda, akan ditentukan oleh rakyatnya sendiri melalui cara-cara demokratis. Musik menguat, gambar laut dan Masjid Raya Baitur Rahman di senja hari. Sorotan dunia masih akan terus mengikuti. Dan kita semua, Indonesia maupun internasional, akan menunggu babak baru kisah Aceh di masa depan.